Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 2332011039. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai kasus lingkungan yang ada di Indonesia dan juga di negara tetangga yaitu Malaysia untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SH.MH. Langsung saja, permasalahan lingkungan saat ini memang menjadi hal yang sering terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup itu sendiri bisa terjadi karena ulah manusia dan alam itu sendiri. Berikut ini beberapa contoh permasalahan lingkungan di Indonesia. Kasus lingkungan hidup yang pertama yaitu pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan, ada setidaknya 64 dari 470 aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal yaitu limbah industri yang mengandung zat kimia, yang kedua limbah rumah tangga yang sengaja dibuang ke sungai, dan yang ketiga itu limbah pertanian. Limbah-limbah tersebut merupakan salah satu akibat tercemarnya sungai yang ada di Indonesia. Kasus lingkungan selanjutnya yaitu penurunan keberagaman hayati. Penurunan keberagaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang juga sering diperoleh untuk informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal. Yang ketiga yaitu kerusakan hutan. Penggundulan hutan, penebangan pohon, serta pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini dibiarkan, maka kawasan hutan Indonesia bisa berkurang dan ekosistem jadi tidak stabil. Yang keempat yaitu banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, kadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. Yang kelima yaitu pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Tetapi dengan berkembangnya industri dan transportasi, maka ada dampak negatif yang terjadi dari pencemaran udara ini sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. Yang keenam, ada pencemaran tanah. Tidak hanya air dan udara yang bisa tercemar, tanah juga dapat tercemar akibat beberapa faktor. Umumnya, permasalahan ini terjadi karena aktivitas tambang yang terlalu berlebihan. Selain itu, tanah juga bisa tercemar akibat pembuangan sampah yang susah terdaur, contohnya plastik. Yang ketujuh yaitu sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini mengakibatkan sampah semakin menumpuk juga dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Itulah beberapa faktor permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah serta masyarakat yang kiranya bisa ditangani dengan baik. Permasalahan lingkungan juga bisa terjadi akibat dari pemanasan global. Selain beberapa kasus permasalahan lingkungan di Indonesia, ada pun beberapa kasus permasalahan lingkungan yang pernah terjadi di negara tetangga yaitu negara Malaysia. Yang pertama yaitu deforestasi. Penebangan hutan untuk industri kelapa sawit, pertanian, dan penebangan ilegal menjadi hilangnya hutan tropis dan kerusakan habitat yang ada di Malaysia. Yang kedua yaitu kebakaran hutan dan kabut asap. Kebakaran hutan, terutama di Sumatera dan Kalimantan, menyebabkan kabut asap yang merusak kualitas udara di Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Yang ketiga yaitu polusi udara. Polusi dari kendaraan bermotor, industri, dan kebakaran hutan menyebabkan kualitas udara menurun dengan dampak kesehatan yang signifikan bagi penduduk Malaysia. Berikutnya yaitu pencemaran sungai. Pembuangan limbah industri, domestik, dan pertanian ke sungai mengakibatkan pencemaran yang mempengaruhi ekosistem air dan kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu kerusakan terumbu karang. Aktivitas seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pencemaran dan pemanasan global merusak terumbu karang di sepanjang pantai Malaysia. Yang keenam yaitu peningkatan permukaan laut. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan laut yang mengancam daerah pesisir dan ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang.
Yang ketujuh ada erosi tanah. Aktivitas pertanian yang tidak terancam dan penebangan hutan menyebabkan erosi tanah yang dapat mengurangi kesuburan tanah dan meningkatkan kesedimentasi di sungai. Masalah-masalah ini mencerminkan tantangan lingkungan yang kompleks yang dihadapi Malaysia dan menuntut solusi keberlanjutan serta kebijakan yang efektif untuk mitigasi dan adaptasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.